Permintaan terakhir istri. Episode 42. Suamiku semakin manja. Setengah jam telah berlalu, akhirnya Gideon menyudahi kegiatan. Ia beranjak dari tempat tidurnya dan langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Sedangkan Diara, ia masih sibuk dengan buah mungil kembarnya yang saat ini bengkak gara-gara ulah suaminya. Sakit sekali. Mas Gideon makin kesini makin manja. Bagaimana nanti kalau anaknya sudah lahir? Tanya Diara pada dirinya sendiri. La mengusap-usap buah mungil kembarnya sambil menunggu sang suami yang sedang mandi. Setelah beberapa lama, akhirnya Gideon keluar dari kamar mandi. Sayang, kamu mandilah. Katanya mau jalan-jalan. Suruh Gideon. Ia langsung pergi berganti pakaian. Diara langsung pergi menuju ke kamar mandi. Ia mandi dengan lama karena memakai lulur dulu. Setengah jam telah berlalu, Gideon sudah rapi dan kini sudah menunggu sang istri di tepi ranjang. Katanya mau jalan-jalan, tapi Diara lama sekali. Gerutu Gideon dalam hatinya. Sayang, cepatlah sudah mau jam 4 sore. Ucap Gideon dengan suara agak keras. Iya mas, ini sudah. Diara membuka pintu kamar mandi, dan ia segera berganti pakaian. Kini ia sedang sibuk berganti pakaian, sekali-kali Gideon melirik perut sang istri yang semakin buncit. Sayang, kira-kira kapan anak kita akan lahir? Tanya Gideon, ia tiba-tiba mendekap Diara dari belakang. Sebentar lagi mas biarkan aku ganti pakaian dulu. Lepaskan mas. Pinta Diara dengan nada merengek. Dalam Diara, jika aku membiarkannya bisa-bisa mas Gideon semakin liar dan ujung-ujungnya minta nyusul lagi. Gideon melepaskan pelukannya dan membiarkan istrinya berganti pakaian. Sayang, hari ini kita ambil foto di pinggir pantai yuk. Ucap Gideon. Ia tersenyum dengan penuh cinta. Boleh mas, buat kenang-kenangan. Diara setuju, bahkan ia sangat berantusias. Iya sayang. Jawab Gideon. Setelah selesai berganti pakaian Diara dan Gideon langsung pergi menuju ke pantai. Untung saja penginapan mereka dekat dengan pantai. Jadi itu akan mudah buat mereka pergi ke pantai dan tidak akan memakan banyak waktu. Gideon dan Diara, hari ini mereka sama-sama mengenakan pakaian warna putih. Kini mereka pergi ke pantai untuk jalan-jalan sore dan melihat matahari terbenam. Mereka juga mengambil beberapa foto untuk kenang-kenangan bulan madu mereka. Maaf dek, boleh tolong fotokan kita? Gideon meminta tolong pada seorang gadis, yang kira-kira usianya baru belasan tahun. Boleh om. Gadis itu menerima ponsel milik Gideon, lalu ia bergegas untuk mengambil foto Diara dan Gideon. Beberapa foto gadis itu ambil, dan setelah selesai gadis itu memberikan kembali ponsel milik Gideon padanya. Ini om, sudah. Ucap sang gadis. Iya terima kasih, ini buat kamu jajan dek. Gideon menerima ponselnya, dan memberikan beberapa lembar uang untuk anak itu. Tidak usah om, tolaknya dengan nada lembut. Diara tersenyum pada anak itu. Tidak apa-apa dek, ambil saja buat jajan. Ucap Diara dengan nada lembut. Anak itu tersenyum, lalu menerima uang yang diberikan oleh Gideon. Terima kasih ya om, tante. Ucap anak itu, dan langsung berlalu pergi dari hadapan Gideon dan Diara. Diara melihat punggung anak itu sampai tidak terlihat. Ia membayangkan jika Irene sudah besar nanti pasti dia akan seperti gadis itu, tumbuh cantik dan sangat sopan. Gideon menggeser layar ponselnya, lalu ia mengajak Diara duduk di pinggiran panti sambil melihat hasil foto yang ambil tadi. Lihat, sayang ini bagus tidak? Gideon menunjukkan beberapa foto pada istrinya. Bagus mas. Ternyata suamiku yang dingin seperti es batu ini. Dia bisa romantis juga,
Diara tertawa pelan, tapi Gideon menatapnya kesal. Berhentilah menyebutku dengan sebutan es batu sayang. Gideon memanyunkan bibirnya. Diara diam, lalu ia mengarahkan tangannya ke kedua pipi suaminya. Kini wajah mereka saling bertatapan. Kap. Diara mencium bibir suaminya dengan lembut. Sore hari yang begitu cerah, sambil menikmati matahari-hari terbenam mereka berkecupan dengan hangat. Betapa bahagianya Diara, pada akhirnya ia mendapatkan cinta dari Gideon sepenuhnya. Beberapa hari telah berlalu, Gideon dan Diara juga sudah pulang ke rumahnya. Sinar matahari sudah menembus jendela kamar Gideon dan Diara. Samar-samar Gideon membuka matanya, tangannya meraba-raba mencari sosok sang istri di samping, tapi ternyata sudah tidak ada. Jam berapa sekarang? Diara kemana? Lirik Gideon, dengan suara khas bangun tidur. Lah melihat jam bekernya sudah menunjukkan pukul 6 pagi, segeralah Gideon bangun dari tempat tidurnya dan menuju ke kamar mandi. Di dapur. Diara sedang di dapur, ia sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya dan papa mertuanya. Setelah selesai semuanya, ia menyiapkan semuanya di atas meja makan. Akhirnya selesai juga, tapi Mas Gideon sudah bangun belum ya? Tanya Diara, ia pergi menuju ke kamarnya untuk membangunkan suaminya. Sesampainya di dalam kamar, Diara melihat kamarnya masih berantakan tapi suaminya sudah tidak ada di atas ranjang tempat tidur. Mas, kamu di mana? Teriak Diara, agar suaminya mendengarnya. Mas lagi mandi sayang. Sahut Gideon dari dalam kamar mandi. Diara berjalan menuju ke tempat tidurnya, ia merapikan tempat tidurnya yang masih berantakan. Mas, Diara merapikan tempat tidurnya, sambil menunggu sang suami yang sedang mandi. Oh iya, kok Mama Indah belum mengantarkan Irene ke rumah ya? Tanya Diara dalam hatinya. Setelah beberapa lama, Gideon keluar dari kamar mandi, ia langsung pergi menuju ke ruang ganti pakaian. Kamu, kok bangun pagi-pagi sekali? Tanya Gideon, ia memeluk Diara dari belakang. Sungguh semakin hari, kemanjaan Gideon semakin menjadi. Seperti sekarang ini Diara bangun terlalu pagi saja ia kesal gara-gara waktu bangun tidur ia sudah tidak melihat istri tercintanya di sampingnya. Mas, jika aku bangun menunggu Mas bangun, maka aku tidak bisa masak buat sarapan kita. Diara melepaskan tangan Gideon yang melingkar di perutnya, ia membalikkan tubuhnya menghadap ke suaminya. Gideon tersenyum bahagia, Diara juga langsung mengalungkan tangannya ke leher sang suami. Mas, pingin kalau Mas bangun kamu masih tidur di samping Mas. Gideon memanyunkan bibirnya, ia bersikap seolah-olah ngambek pada sang istri. Kap. Tiba-tiba Gideon mengecup bibir mungil Diara, membuat Diara tersenyum. Gideon melepaskan ciumannya, dan ia mengecup kening istrinya dengan hangat. Sekarang Mas ganti pakaian, lalu ayo kita sarapan. Pinta Diara dengan nada lembut. Jika aku tidak seperti ini, pasti Mas Gideon akan kemana-mana dan mungkin ia tidak jadi berangkat ke kantor. Batin Diara dalam hatinya. Gideon bergegas berganti pakaian, setelah selesai merapikan tempat tidurnya, Diara kembali ke ruang makan. Diara menunggu suaminya dan ayah mertuanya di meja makan. Setelah beberapa lama akhirnya suaminya dan mertuanya keluar dari kamarnya. Mas Gideon, Papa, sarapan dulu. Ucap Diara dengan nada lembut. Gideon dan Papa sudah duduk di kursi meja makan, Diara mengambilkan makanan untuk Papa mertuanya dulu, setelah selesai baru Diara mengambil makanan untuk suaminya. Setelah selesai sarapan, Gideon langsung berpamitan pada sang istri untuk berangkat ke kantor. Sayang, Mas berangkat kerja dulu ya. Gideon mencium kening Diara, lalu Diara mencium tangan suaminya. Hati-hati ya Mas. Diara tersenyum bahagia. Setelah berpamitan,
Gideon langsung pergi menuju ke kantor. Di perjalanan menuju ke kantornya, Gideon terus fokus menyetir. Sesampainya di kantor, Gideon langsung masuk ke dalam ruangannya dan betapa terkejutnya di dalam ruangannya sudah ada Desi yang sudah duduk manis di sofa. "Desi, ada apa?" tanya Gideon, dengan raut wajah terkejut. "Pak Gideon." Kata-kata Desi terpotong. "Pak Gideon, apa?" sambung Gideon. Ia merasa bingung. Bersambung.